MK telah memutuskan 8 hakim konstitusi minus Anwar Usman telah menolak permohonan pengujian atas perkara nomor 141 PUU 21/2023. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan atas nama Brahma Aryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA Jakarta untuk seluruhnya. Dalam permohonannya, Brahma Aryana meminta MK menafsir ulang pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu pasca putusan nomor 90 PUU 21/2023. Melalui putusan MK nomor 90 PUU 21/2023, MK telah memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju dalam kontestasi Pilpres dengan catatan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Permohonan dari Brahma Aryana adalah satu dari sekian banyak permohonan yang bertubi-tubi ditujukan ke MK. Para negarawan itu memang harus meluangkan lebih banyak waktu untuk memutus permohonan terkait pencalonan calon presiden, calon wakil presiden. Lagi pula tidak ada salahnya para pencari kebenaran itu mengajukan permohonan ke MK karena inilah negara hukum. Bukan saja MK, warga yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sosok tertentu atau partai politik yang tidak puas dengan putusan nomor 90 mencoba segala cara. Entah melalui jalur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawas Pemilu hingga Pengadilan Negeri. Namun sepanjang ketidakpuasan itu disalurkan lewat jalur resmi bukan via unjuk rasa atau kekerasan, langkah tersebut perlu dihormati. Putusan terhadap perkara nomor 141 jelas tidak mengubah apapun. MK menekankan upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan wakil presiden tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Pada halaman 42 hingga 43 dari putusan nomor 141, MK juga menegaskan putusan MK nomor 90 tetap berkekuatan hukum mengikat sejalan dengan putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023. Dalam pertimbangan putusan MK nomor 2 itu diakui putusan nomor 90 telah berlaku secara hukum atau de jure. Putusan nomor 90 juga bersifat final dan mengikat. Para pencari kebenaran tentu masih akan terus bergerak. Kita hormati langkah-langkah mereka, inilah proses demokrasi. Langkah-langkah mereka siapa tahu makin mematangkan kita dalam berdemokrasi. Paralel dengan upaya mereka, kita sebaiknya memasuki masa kampanye dengan mendiskusikan materi-materi bermutu. Mari kita sandingkan visi misi dari tiap calon presiden dan wakil presiden untuk mencari tahu kira-kira siapakah yang layak untuk memimpin bangsa yang besar ini. Mari kita tidak hanya berhenti dengan urusan perdebatan hukum berbau politik ini. Mari kita bahas berbagai sektor lain mulai dari ekonomi, pendidikan, humaniora, hingga inovasi teknologi. Siapakah kira-kira calon pemimpin yang mempunyai visi hingga target realistis, tak sekedar target yang terlampau manis tetapi tidak realistis untuk dieksekusi.